Shalom saudara-saudara, dalam mimbar teologi bersama saya Pendeta Sigitonga, kita akan membahas khotbah hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 pada hari kenaikan Tuhan Yesus, diambil dari Markus yang pasal ke-16 ayat 15 sampai 20 dengan mengambil tema Yesus naik ke sorga, orang percaya memberitakan Injil. Saya akan bacakan teksnya bagi kita. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Saudara-saudara, dalam hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ini, tentu kita akan merenungkan dengan baik. Sesungguhnya Tuhan telah melakukan tugasnya, yaitu dia merendahkan dirinya, dia menjadi manusia, dia mati untuk menebus kita dari dosa, lalu dia bangkit dari kematian sebagai proklamasi dia sudah mengalahkan iblis dan dunia ini melalui kebangkitannya, dan dia naik ke sorga untuk memberikan jaminan kepada kita bahwa kita akan masuk surga. Maka sekarang adalah tugas kita melakukan bagian kita sebagai orang percaya, tugas yang diberikan Tuhan kepada kita. Karena tidak mungkin Tuhan sudah melakukan tugasnya, tapi kita tidak melakukan tugas kita. Lalu apakah tugas kita? Nah, Tuhan memberikan tugas kepada kita menunggu kedatangannya kedua kali. Tugas itu adalah Prenomai eis ho kosmos, hapas keruso ho ingulion, pas ho kistis. Having gone into the world all, proclaim the gospel to all the creation. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Jadi sangat terang sekali bahwa memberitakan Injil itu adalah tugas semua orang percaya, tugas semua orang Kristen. Jadi memberitakan Injil itu bukan hanya tugas pendeta sintua, bibil pro diakones, Tipus Pres. Memberitakan Injil adalah tugas semua orang Kristen, tugas semua orang percaya, baik muda, baik tua. Semua orang yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, dia harus memberitakan Injil. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Kristus Yesus Tuhan kita, memberitakan Injil itu tidak harus berkhotbah di mimbar. Memberitakan Injil itu tidak harus door to door, rumah ke rumah dengan menenteng-nenteng Bibil atau Alkitab. Saudara, Injil atau Evangelion atau Gospel itu adalah menceritakan kasih, sifat, watak daripada Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu saudara-saudara, ketika tingkah laku kita, ketika perbuatan kita mencerminkan tentang sifat watak dari Tuhan Yesus Kristus, kita sudah memberitakan Injil di sana. Ketika perilaku kita, hidup kita membuat orang lain bisa merasakan kehadiran Tuhan Yesus. Ketika hidup kita mempresentasikan sifat dan kasih Tuhan Yesus, sesungguhnya kita sudah memberitakan Injil di sana. Karena melalui hidup kita, melalui perbuatan kita, melalui tindak tanduk kita, orang-orang di sekitar kita menjadi mengenal dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Sudahkah engkau memberitakan Injil dalam hidup? Saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, mungkin kita akan bertanya, mengapa kita harus memberitakan Injil? Nah, Alkitab sangat tegas sekali berbicara tanpa kompromi dan secara konsisten berkata bahwa kenapa kita harus memberitakan Injil? Karena Injil adalah penentu siapa yang akan dihukum dan siapa yang akan diselamatkan pada akhir zaman. Karena itu dikatakan Tuhan Yesus, "Ho pistio kai baptizo soza
kode apisteo, katakrino, the one having believed and having been baptized will be saved, the one however having disbelieved will be condemned. Siapa yang percaya akan dibaptis dan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Karena itulah tugas kita adalah memberitakan Injil, bukan memaksakan Injil, apalagi mengancam orang agar menerima Injil. Itu adalah kesesatan. Memberitakan Injil bukan memaksa orang untuk menjadi baik. Karena yang membuat orang bisa menjadi baik itu pekerjaan Tuhan. Pekerjaan kita hanya memberitakannya, menunjukkan kepadanya. Selebihnya biarkan Tuhan yang bekerja. Karena itu saudara tidak perlu stres, stroke ketika khotbahmu ditolak orang, ketika kebaikanmu ditolak orang, ketika perhatianmu justru diacukan orang. Tidak usah. Karena tugas kita hanya memberitakan, hanya menjadi teladan untuk membuat dia baik atau percaya. Itu adalah urusan Tuhan dan urusannya sendiri. Nah, karena itu saudara-saudara, dalam kenaikan Tuhan Yesus Kristus ini kita diajak untuk diingat, apakah engkau sudah menunaikan tugas kekristenanmu? Sudahkah engkau memberitakan Injil? Nah, yang membuat gereja mandek sekarang adalah ternyata jemaat gereja tidak memberitakan Injil dalam hidupnya. Kita katakan profesi jemaat gereja, misalnya contoh supir dalam melakukan pekerjaan sebagai supir, dia tidak mencerminkan anak-anak Tuhan Yesus. Dia tidak memberitakan Injil sebagai supir. Dia petani, dia dalam mengolah sawahnya atau berinteraksi dengan tetangganya, sawahnya, dia tidak mencerminkan anak Tuhan Yesus. Dia dalam melakukan pekerjaan petani, dia tidak menjadi damai sejahtera. Dia mungkin sebagai pegawai negeri, dia mungkin sebagai buruh pabrik, dia mungkin sebagai pedagang. Kita gagal memberitakan Injil melalui profesi kita. Sekarang tuaikan tugas iman percaya. Beritakan Injil melalui profesimu masing-masing. Buat orang mengenal kasih Kristus melalui profesi, melalui margamu, melalui hidupmu, melalui tingkah laku. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, pekerjaan memberitakan Injil itu bukan pekerjaan gampangan dan murahan. Ada banyak tantangan, rintangan yang akan dihadapi. Terkadang dalam memberitakan Injil itu kita diejek, dan acap kali kita ditolak, bahkan kita mau dihina. Dan hal yang paling berat dalam melakukan tugas memberitakan Injil itu, tahukah saudara bahwa iblis tidak pernah senang ketika saudara memberitakan Injil. Iblis adalah penguasa dunia ini. Karena itu ketika iblis tahu saudara memberitakan Injil, memberitakan kepada dunia ini, kepada orang-orang yang dalam kegelapan bahwa Yesus adalah Tuhan, di dalam Yesus ada keselamatan, ada pembebasan, iblis marah. Karena itu iblis tidak segan-segan akan mengeluarkan kuasa-kuasa dunia untuk melawan, menghentikan, menakut-nakuti, membuat down para pemberita Injil melalui santet, teluh, racun, atau api-api, panah api dunia ini. Tuhan tahu akan hal itu. Karena itu Tuhan tidak asal mengutus. Sebelum Tuhan mengutus, Tuhan sudah mengurus. Sebelum Tuhan mengutus, Tuhan sudah menyediakan. Karena itu ketika saudara mengutus, jangan asal utus, berlengkapi, sediakan dulu sama seperti Tuhan. Nah, itu juga ketika saudara sudah diutus, Tuhan jangan takut, Tuhan pasti urus. Itu hubungan yang tidak bisa dipisahkan. Tuhan pasti urus. Karena Tuhan tahu bahwa pekerjaan memberitakan Injil ini bukan persoalan gampang dan murahan. Tuhan sediakan 5 tanda-tanda. Apakah itu tanda-tandanya? Yang pertama adalah tauta en onoma ego doimon
will accompany in the name of me demons. Mereka akan mengusir setan dalam nama. Tanda pertama. Jadi sebenarnya saudara, di dalam diri setiap orang Kristen yang belum menjual baptisannya, dia punya kuasa untuk mengusir setan dalam nama Yesus. Karena itu biasakan memanggil, menyebut nama Yesus. Karena di dalam nama Yesus segala kuasa yang di langit, di bumi bertekuk-lutut. Dan yang kedua, kabelo, glosa, laleo, koinos. They will cast out with tongues, they will speak new. Mereka akan berbicara dalam bahasa yang baru bagi mereka. Bahasa yang baru bagi mereka. Dikatakan dalam bahasa Yunani, gloso laleo. Bahasa yang baru bagi mereka maksudnya sering ditafsirkan sebagai orang bahasa roh. Tapi bahasa roh ini adalah bahasa di mana kita berbahasa sesuatu bahasa yang semulanya tidak kita mengerti, jadi kita mengerti. Contoh, ketika peristiwa Pentakosta, murid-murid Yesus itu adalah orang-orang yang seputar Galilea. Tetapi ketika Roh Kudus turun, murid-murid Yesus yang orang Galilea yang tidak pernah kursus bahasa-bahasa lain tiba-tiba bisa berbahasa lain. Mereka bisa berbahasa Jordania, Idomia, mereka bisa berbahasa yang tidak pernah mereka pelajari. Itu adalah glosolia, bahasa roh. Tetapi mereka saling mengerti apa yang mereka katakan. Berbeda dengan glosolalia yang sedang didengung-dengungkan oleh saudara-saudara yang lain. Ada banyak orang yang mengatakan ini glosolalia, lalu mereka berbicara laba, tapi tidak ada yang mengerti apa di situ. Jadi segala bahasa roh yang tidak bisa diterjemahkan, tidak dimengerti, itu tidak perlu. Jangan-jangan setan sedang memakainya, jangan-jangan bahasa itu adalah memaki dan menghina dan menghujat Tuhan dalam ibadah. Itu jelas dikatakan Rasul Paulus dalam suratnya yang pertama dan kedua kepada jemaat Korintus. Tapi yang pasti glosolaleo atau bahasa roh atau bahasa baru itu adalah satu bahasa pertobatan. Itu adalah satu bahasa yang membuat kita memperbaharui pikiran kita, yang mentransformasi diri kita. Jadi glosolaleo itu tidak harus dipahami dalam pengertian language. Pertobatanmu itu adalah glosolaleo. Perubahan pikiranmu kepada yang lebih baik, kepada arah yang lebih baru, hidup baru, itu adalah juga glosolaleo. Dan tanda yang ketiga dikatakan kai en ho keo opis, they take out, and with the hands serpents we all take out. Mereka akan memegang ular. Tanda yang ketiga adalah mereka akan memegang ular. Ular yang dimaksud di sini jelas adalah iblis. Karena Alkitab sering sekali menggunakan ular sebagai simbolisasi iblis. Apa yang dimaksud mereka akan memegang ular? Saudara-saudara, ular adalah hewan yang menakutkan karena sangat berbisa, ya. Jadi logika sederhananya ketika orang melihat ular, orang akan langsung lari dan meninggalkannya jauh-jauh. Orang akan menghindar dari ular. Dan sebagian orang ada yang menjerit terbirit-birit setiap kali melihat ular, karena ular memiliki bisa yang sangat beracun dan bisa membunuh. Ular adalah hewan yang paling dihindari, lazim. Tapi orang yang di dalam Kristus, hidup di dalam Kristus, akan berbeda dari orang-orang dunia ini atau orang pada biasanya. Orang akan sangat menjauhi hantu, roh jahat,
Karena itu orang akan takut melewati perkuburan, melewati yang disebut angker. Orang akan menghindari. Tapi di dalam Kristus, bersama Yesus, kita tidak akan menakuti lagi kuasa iblis. Orang percaya tidak lagi takut kepada iblis, tapi mendatangi iblis dan mengambil orang-orang yang digenggam iblis dan dibawa untuk kepada terang Yesus Kristus. Itu yang dimaksud dengan kaihen hoker opis, atau memegang ular, atau hand serpents. Di dalam Yesus kita tidak perlu takut dengan dukun-dukun santet, dukun-dukun teluh. Tapi di dalam Yesus kita berani berjumpa dengan mereka, kita berdialog dengan mereka. Kita mengambil orang-orang yang digenggam iblis, yang diikat iblis. Di dalam Yesus kita mengambilnya dan mengembalikannya kepada tangan Allah penciptanya, yaitu Yesus Kristus. Tanda yang keempat dikatakan kan tasimas tispino ome autos belapto kai kalos eko, and if deadly anything they drink, no not them shall it hurt, even sick. Sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celah. Tanda yang keempat ini sering sekali dijadikan cemooh bagi orang-orang antikris untuk menghina kebenaran Alkitab. Mereka berkata, kalau memang Alkitab itu wahyu Tuhan benar, coba minum racun ini, karena ada tertulis di dalam Matius pasal 19 ayat sekian bahwa kalau orang Kristen minum racun dia tidak akan apa-apa. Yang dimaksud teks ini adalah kira-kira begini. Terkadang kita tidak tahu bahwa kita sedang diracuni orang. Terkadang kita tidak tahu bahwa di makanan kita itu sudah ada racun. Terkadang kita tidak tahu bahwa di minuman kita itu sudah ada racun. Dari hal yang tidak kita ketahui itu, Allah akan menunjukkan kuasanya kepada orang jahat. You will be okay. Kau akan tetap baik-baik saja. Itu janji Tuhan. Di luar dari yang kau ketahui, di luar dari yang tidak engkau paham, Allah akan bekerja. Tapi jika engkau tahu itu sudah racun, lalu engkau makan, engkau minum, engkau bukan melakukan firman Tuhan di sana, tapi engkau ingin pamer-pameran, dan tentu saja engkau akan binasa. Bedanya jelas sekali. Jadi kalau ada orang, dia sudah tahu itu beracun, dia makan juga, dia bukan melakukan firman Tuhan, dia melakukan dirinya sendiri. Yang dijanjikan Tuhan adalah ketika engkau memberitakan Injil, lalu ketika engkau makan, engkau tidak tahu di dalam itu sudah ada racun, atau engkau minum dan engkau tidak tahu di dalam minuman itu sudah ada racun, Tuhan berjanji, you will be okay, kau akan baik-baik saja, sekalipun racun itu masuk ke dalam tubuh. Karena Allah menawarkannya. Allah bekerja dari apa yang tidak kau tahu untuk mempermalukan yang melakukan itu, dan untuk membuat engkau tidak sombong. Karena ketika engkau tahu dan engkau sadar, engkau akan sombong, kau merasa manusia yang kebal racun, lalu engkau nanti akan tinggi hati, lalu engkau akan buat atraksi seperti yang anak setan itu, kau kebal racun, lalu kau minum dan akhirnya kau mati karena membenci kesombongan. Tanda yang kelima dikatakan Kir epilitemi kai kaloseko, hence they will lay and where they will be. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Tanda yang kelima adalah healing community. Artinya komunitas Kristen ini, komunitas gereja itu, komunitas orang percaya itu adalah komunitas penyembuh. Nah ini tanda kelima ini sekaligus menegaskan bahwa dari tanda ini kita bisa melihat mana penginjil palsu yang menyamar dan mana penginjil yang dari Tuhan melalui 5 tanda ini.
Nah, yang menjadi persoalannya, kelima tanda ini akan menjadi milik setiap orang Kristen kalau orang Kristen itu memberitakan Injil. Nah, dampaknya adalah kelima tanda ini tidak akan ada sama kita kalau kita tidak memberitakan Injil. Jadi jika kita memberitakan Injil, secara otomatis tanda ini akan menyertai kita. Tapi kalau kita tidak memberitakan Injil, tanda ini tidak akan ada kepada kita. Dan itulah alasannya mengapa makin lama komunitas Kristen tidak menjadi healing community, tidak menjadi komunitas penyembuh. Mengapa ibadah-ibadah Kristen tidak menjadi healing worship, menjadi ibadah penyembuh. Karena ibadah kita bukan ibadah yang memberitakan Injil. Karena persekutuan kita, perkumpulan kita, koinonia bukan koinonia yang memberitakan Injil. Saya akan refleksikan teks ini. Pada peringatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ini, kita sedang bergejolak dengan wabah COVID-19. Biasanya kalau wabah virus racun, pasti sakit. Kalau yang dibutuhkan bagi orang sakit adalah kesembuhan. Dan tentu kalau orang lagi sakit, para penyembuh tidak boleh dihalangi. Masalahnya gereja sedang tidak bisa menyembuhkan karena itu gereja dihalangi. Ini satu pukulan yang telak bagi kita. Mari kita merenung, berkaca. Apakah saya sudah memberitakan Injil? Berkhotbah belum tentu memberitakan Injil. Marilah melayani Tuhan dalam memberitakan Injil. Mari beribadah sebagai ibadah yang memberitakan. Cerminkan kasih Yesus dalam hidup kita. Cerminkan kasih Yesus dalam tutur kata, pemikiran, dan perbuatan. Itulah memberitakan Injil sejati. Selamat menikmati merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk saudara-saudara. Biarlah kenaikan Tuhan Yesus ini membawa saudara naik di dalam kesembuhan bagi yang sakit. Menjadi berkat bagi orang yang dalam kesusahan. Tuhan Yesus memberkati. Salam.